Balik lagi di Pots Ngopi di BUPR episode kelima bersama aku Emma yang sudah gak asing lagi karena aku udah muncul di beberapa episode. Nah, tapi kalian sadar gak sih ada yang beda di episode kali ini? Apa tuh? Nah, ada cewek cantik nih di sebelah aku. Coba dong kamu kenalin. Hai guys, kenalin aku Natali yang lebih akrabnya dipanggil Lili. Jadi di episode kali ini aku bakalan jadi host bareng Emma loh. Betul banget. Kita hari ini mau ngapain sih, Lin? Jadi guys, di episode kali ini kita bakalan bagiin ilmu yang bermanfaat banget pastinya buat kalian semua. Ada yang bisa tebak gak nih kalian pengen bahas apa? Daripada kita bikin penonton penasaran, mending kita langsung kasih tahu aja kali ya. Benar. Oke, jadi karena di episode sebelumnya Emma udah ngebahas tentang obligasi, di episode kali ini kita bakalan bahas salah satu instrumen pasar modal juga tentunya, yang gak kalah menarik. Apa itu? Kalian udah pasti tahu kan judulnya apa? Ya benar, kita pengen ngebahas tentang Reksadana. Nah, teman-teman pasti sudah nggak sabar kan pengen dengar penjelasan tentang reksadana. Coba dong kamu jelasin nih. Oke. Jadi guys, reksadana itu merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat dengan modal kecil. Nah, jadi bagi yang gak punya waktu ataupun keahlian buat menghitung resiko reksadana mereka. Jadi reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan buat berinvestasi, tapi hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas, gitu mah. Nah, umumnya reksadana itu adalah tempat untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum. Apa namanya, mah? Manajer investasi. Iya. Tapi bukan manajer humas ya, beda Ya lagi. guys, beda ya guys. Nah, yang kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga, contohnya itu kayak saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Nah, itu dia teman-teman pengertian tentang reksadana. Oke, karena Lili udah ngejelasin nih tentang pengertian reksadana, Ya. aku bakal ngejelasin keuntungan jika teman-teman membeli reksadana. Oke, gas. Oke, yang pertama dikelola oleh ahlinya. Gimana tuh maksudnya? Oke, jadi maksudnya gini, reksadana dikelola oleh manajer investasi yang telah berpengalaman nih di pasar modal. Nah, manajer investasi ini memiliki kemampuan untuk memaksimalkan hasil investasi melalui analisis yang mendalam atas keadaan ekonomi dan pasar, pemilihan strategi investasi, dan pemilihan aset yang sesuai. Wah, Jadi, keren keuntungan banget. yang pertama tadi adalah dikelola oleh ahlinya. Ya, manajer investasi ya. Betul. Bukan manajer humas. Iya, betul. Oke. Nah, kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah investasi yang terjangkau. Nah, dengan reksadana nih, siapa saja memungkinkan untuk dapat berinvestasi. Nah, cukup dengan dana awal sebesar 100.000, teman-teman udah bisa nih menjadi salah satu bagian dari investor di reksadana. Wah, kayaknya kalau aku next time punya duit 100.000 bakalan aku pakai investasi di reksadana deh, mah. Ya, sama mending ya daripada kita beli gorengan atau yang hal-hal yang mungkin gak penting amat gitu. Mending langsung berinvestasi di reksadana aja. bener. Mana tahu kan dapat untung, dapat cuan. Bener banget. Nah, kita langsung masuk aja di keuntungan yang ketiga. Keuntungan yang ketiga adalah resiko yang minimal. Dengan besarnya dana yang ada di reksadana, maka akses untuk melakukan diversifikasi investasi semakin besar. Nah, dengan melakukan diversifikasi investasi, maka resiko yang dihadapin akan semakin kecil. Wow. Yang keempat, terjaganya likuiditas. Maksudnya gimana, mah? Nah, maksudnya gini nih, Li. Investor kan dapat mencairkan kembali investasinya di setiap hari bursa, Iya. nah, yaitu hari kerja yang telah ditetapkan nih sesuai kalender Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudahan ini yang memberikan investor keleluasaan untuk mengatur investasinya sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima atau yang terakhir adalah transparan. Nah, teman-teman kan tadi kalau misalnya menjadi investor di reksadana kan dikelola langsung nih oleh manajer investasi kan. Nah, semua kegiatan yang dilakukan oleh manajer investasi dilakukan secara transparan. Oh, berarti apapun yang dibeli sama manajer investasi bakal diinfoin ke kita. Betul banget. Nah, selain itu manajer investasi wajib memberitahu kepada investor nih resiko-resiko yang dihadapi serta biaya-biaya yang dikenakan pada investor. Jadi transparan banget nih. Oke, berarti terpercaya, guys. Nah, selain punya keuntungan nih, reksadana juga memiliki resiko nih. Coba dong Lili jelasin lagi. Yuk guys, kita bahas resiko membeli reksadana. Oke, jadi sebelum membeli reksadana, investor itu sebaiknya membaca dan memahami prospektus dan laporan kinerja dari reksadana tersebut.
Selain itu penting juga untuk mengenali dengan baik perusahaan yang menawarkan reksadana tersebut guys, supaya terjamin keamanannya. Jadi kamu jangan asal-asalan lemah kalau beli reksadana. Iya dong. Oke guys, kita langsung aja mulai dari resiko yang pertama, yaitu resiko berkurangnya nilai unit. Maksudnya, Gimana sih itu? oke, jadi efek-efek yang dikelola oleh manajer investasi pada reksadana juga akan ada kemungkinan mengalami penurunan nilai investasinya. Jadi bukan berarti karena udah ada manajer investasi itu selalu bakalan auto cuan terus. Nggak mungkin, kan pasti ada risiko kali ya. Iya, jadi karena Jadi penurunan ini dipengaruhi oleh perkembangan pasar uang dan pasar modal. Contohnya nih kayak perubahan suku bunga, jatuhnya harga saham, resiko default emiten, dan lain-lain. Nah, dengan demikian nilai reksadana per unit juga dapat menurun dan mengalami fluktuasi. Jadi ada perubahan harga lah, Ma. Oh gitu ya. Oke, kita lanjut ke resiko yang kedua, resiko likuidasi. Nah, ini khusus reksadana tertutup. Jadi investor itu nggak bisa menjual investasinya kapan aja, nggak bisa sewaktu-waktu dia pengen jual, itu nggak bisa karena kita harus melakukan penjualannya dalam waktu jam bursa. Oh jadi Iya. harus sesuai jam bursa ya? Iya, jadi itu tergantung permintaan serta penawaran yang ada. Nah, yang ketiga itu ada mismanajemen pengelolaan. Kamu bisa nggak? Gimana sih, tolong jelasin dong? Oke, jadi mismanajemen pengelolaan itu apa sih teman-teman? Oke, jadi kayak gini, kalau manajer investasi itu kurang mampu atau nggak berhasil dalam mengelola uangnya teman-teman atau mengelola portofolio efek kalian, nah maka nilai aktiva bersih atau NAB per unit reksadana tersebut juga akan menurun nilainya. Nah, makanya sebelum mulai investasi, kalian itu wajib mencari tahu dulu tempat kalian berinvestasi itu aman apa enggak. Kalau kalian udah terpercaya dan terdaftar di OJK, itu sih bisa terjamin. Gas-gas aja kali ya. Iya. Oke, jadinya itu adalah 3 resiko dalam berinvestasi di reksadana, teman-teman. Kira-kira abis denger resiko tadi, kalian masih mau nggak berinvestasi di reksadana? Kalau kamu gimana, Ma? Kalau aku tetap mau, karena pasti di dalam berinvestasi pasti ada resiko Ya, dan juga benar. ya yang wow-nya gitu lah. Ya benar, karena kalian nggak bisa berinvestasi itu selalu untung doang, guys. Betul banget. Kalian jangan langsung takut ya setelah dengar resiko tadi, karena kami berdua bakal ngasih tahu nih tips membeli reksadana. Ya, oke, jadi supaya kalian yang mau beli ini bakal tahu gimana cara membelinya. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, yang pertama, pembelian reksadana bisa dilakukan secara langsung melalui perusahaan manajer investasi atau bisa juga melalui bank yang bertindak langsung sebagai APRD. Coba kamu jelasin apa itu APRD? APRD itu merupakan agen penjual efek reksadana. Iya, betul. Nah, yang kedua, kamu deh, Ma, yang jelasin. Oke, baik, aku bakal ngejelasin tips membeli reksadana cara yang kedua. Yang kedua, dalam membeli reksadana, persyaratan awal calon investor adalah harus memiliki kartu identitas. Nah, kartu identitas ini berupa KTP atau SIM ya. Dan ada juga NPWP. NPWP itu apa sih? Nomor pokok wajib pajak. Nah, betul banget. Nah, supaya apa nih? Supaya teman-teman bisa nih membuka rekening sebelum membeli reksadana. Iya, benar. Nah, investor juga wajib melakukan proses KYC, yaitu Know Your Customer. Nah, dan investor juga diwajibkan nih untuk melakukan pertemuan dengan pihak manajer investasi atau APRD tadi minimal 1 kali. Nah, bagi investor yang baru mulai berinvestasi mungkin masih belum punya ide soal kapan harus membeli dan menjual reksadana tersebut. Nah, sebenarnya gengs, kalian itu nggak perlu jadi ahli finansial untuk menentukan waktu ini. Soalnya, kalian cukup harus tahu kapan mendapatkan uang dan kapan harus menggunakan uang tersebut. Nah, bener banget tuh. Teman-teman bisa membeli secara rutin setiap periode, misalnya tiap bulan, dengan jumlah yang sudah dialokasikan dari penghasilan teman-teman. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman belum paham tentang yang kamu maksud mengalokasikan penghasilan tadi, Ma. Coba dong jelasin. Nah, maksud aku nih, Nah, jadi maksud aku, teman-teman harus punya tujuan investasi, berapa jumlah nominal yang ingin dicapai, dan dalam waktu berapa lama nih teman-teman ingin berinvestasi di reksadana. Ya, jadi prinsipnya itu sama kayak kalian membeli. Jadi pas udah tahu berinvestasinya untuk apa, kalian otomatis udah punya target kan, kapan kira-kira ini akan dicapai.
Nah, di saat itulah waktu yang tepat untuk kalian menjual alias saat uangnya diperlukan. Oke guys, kayaknya segitu aja kali ya penjelasan kita hari ini. Iya, kita udah ngasih banyak banget ya ilmu buat kalian, mulai dari pengertian reksadana, keuntungan, kerugian, dan juga tips membeli reksadana. Pasti ilmu kalian udah bertambah banyak kan? Betul banget. Nah, seperti biasa nih, ada pesan yang ingin kami sampaikan. Kayaknya Lili aja nih yang sampaikan. Kalau aku yang nyampaikan, mungkin kameramennya nanti ketawa. Oke, langsung aja Li. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GIBE UPR. Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video dari GIBE UPR. Oke guys, Bye! See you di next podcast.